Saudara, hari ini saya mau membawakan satu khotbah, bisa ditampilkan judulnya Saya Positif. Nah, saudara langsung lihat saya semuanya, ya kan? Saya nggak positif COVID, saudara. Bukan. Saya bicara tentang yang lain. Saya mau saudara sama-sama dengan keras membaca judul ini sama-sama. 1, 2, 3 apa saudara? Saya positif. Ini adalah satu kalimat yang sangat bahaya dan satu kalimat yang menakutkan buat banyak orang. Tadi waktu saya menyampaikan itu, saudara yang lagi lihat handphone langsung lihat saya. Ini beneran pendeta ini positif kok khotbah hari ini, ya kan? Nah, tapi saya nggak bicara tentang COVID ya. Saya udah swab ya. Saya itu seminggu 2 kali tes. Sekali colok hidung, satu pakai saliva. Di rumah saya ada beberapa kotak itu tes saliva, jadi ngeluarin jadi tes dari itu. Dan hidung juga sering ya, minggu ini saya 2 kali hidung. Selalu yang kanan. Tapi kemarin Jumat yang kiri baru kehilangan keperawanannya saudara, ya kan. Ditusuk dan masuk. Yang kiri sakit saya nggak tahu kenapa, yang kanan udah terlalu biasa. Karena setiap minggu saya juga harus memastikan. Dan saya jamin saya negatif saudara, saya nggak positif. Tapi yang saya mau bahas bukan sakitnya, bukan COVID-nya. Tapi yang saya mau bahas adalah gaya hidup kita harus jadi gaya hidup yang positif. Sama-sama katakan apa? Sama-sama tepuk dada saudara, katakan positif ya. Ya, yang di rumah tulis itu di live chat, saya positif. Dan Tuhan taruh pesan ini dalam hati saya untuk saya sampaikan dalam 3 ibadah hari ini. Jam 10 tadi dan jam 4 dan malam hari ini jam 6. Dan minggu depan pukul 6 pagi dan jam 8 pagi khotbah ini akan di rerun. Ya, judulnya Saya Positif. Kenapa saya mau membahas tentang positif? Kenapa Tuhan taruh pesan ini dalam hati saya? Karena hari-hari ini saya melihat bukan hanya di luar tetapi di dalam gereja pun begitu banyak negativitas. Beberapa hari ini saya sering membuka handphone saya sering buka YouTube kita karena minggu lalu kita baru dapat satu kesaksian yang luar biasa dari Ibu Kiki Fatmalah, pertama kali di Indonesia dia saksi bahwa dia diselamatkan, dia percaya, dia dibaptis. That's good. Dan videonya hari ini sampai detik tadi sebelum saya naik sudah hampir 900.000 orang yang melihat dan mendekati, sekitar besok bisa mendekati 1 juta orang. Saya orangnya kalau ada video di YouTube dari ibadah kita, dari khotbah yang saya upload maupun dari hamba-hamba Tuhan yang lain, saya itu orangnya suka baca komentar. Saya tahu ya memang ngapain sih baca komentar, istri saya juga bilang ngapain, tapi saya tuh suka loh. Karena itu kalau saudara lihat khotbah saya selalu ngomong, saudara tulis di dalam live chat, banyak. Kenapa? Saya mau tahu yang ikut itu siapa. Saya tuh mau, oh ada ibu ini, oh bapak ini ikut lagi, seneng saya. Nah kebetulan kemarin karena videonya udah hampir 1 juta orang, saya baca komennya ribuan, saya baca satu-satu. Oh ini bilang ini bilang ini bilang ini. Dan saya temukan begitu banyak negativitas di situ. Dalam satu video aja. Begitu banyak orang yang non-Kristen yang mereka gak suka bahwa Kiki Fatmalah masuk Kristen. Maupun dari yang Kristen. Wah begitu banyak komentar negatif. Wah ini gak sungguh-sungguh, ini cuma karena ini cuma karena. Begitu banyak negativitas yang ada di gereja. At the church. Dan yang bahaya adalah kita menjadi orang-orang yang negatif. Kita jadi satu generasi atau kita memasuki era negativitas. Tapi kita nggak sadar bahwa kita masuk. Banyak orang merasa dia sudah ke gereja, dia nggak akan negatif. Tetapi justru seringkali ada orang ke gereja, ikut pelayanan, ikut ini. Justru jadi orang-orang yang negatif. Dan bahkan saya tulis di screen. Kenapa Tuhan gerakkan saya untuk menyampaikan ini? Kenapa Tuhan taruh ini dalam hati saya? Karena seringkali banyak orang Kristen lebih tertarik kepada negativitas daripada positivitas. Ini keadaan yang harus kita hadapi hari-hari ini. Inilah kenyataan yang ada di gereja. Dan ada di generasi ini, baik yang dewasa tua maupun yang muda.
Kita tinggal di generasi di mana kita lebih tertarik sama negatif daripada positif. Contohnya akun yang dimulai dengan nama akun yang dimulai dengan lambe tit itu kalau sekali ngepost di share dengan begitu banyak. Gosip tentang ini, populer banget. Kalau saudara lihat dari trending, saudara kan pakai YouTube pasti ada trending, pasti saudara lihat. Kebanyakan tentang berita ini, tentang si A menuntut si A suami istri, lalu dibela oleh ini, lalu pembela ini menjelekkan ini. Wah, semua negatif. Dan itu orang suka. Tapi kalau bicara khotbah, bicara hal-hal positif, paling 1.000-2.000. Jarang khotbah sampai jutaan. Kenapa? Manusia termasuk orang Kristen tertariknya sama yang negatif. Kenapa? Udah lifestyle-nya. Dan bahkan kalau saudara nanti buka WA group, jangan dibuka sekarang ya. WA group, banyak yang forwardan orang-orang adalah berita negatif. Tahu nggak pendeta ini kayak gini? Tahu nggak gereja ini kayak gini? Tahu nggak ini terjadi? Tahu nggak ini terjadi? Negatif lebih cepat menyebarnya. Setuju dengan saya? Siapa kemarin ngerasa gempa? Oh, hampir semua. Gempa gak sampai 1 menit, satu Surabaya udah tahu. Negatif. Tapi tentang firman yang dibagikan, untuk share aja sulit banget. Nantilah, buat apalah. Kok bisa gini ya gereja Tuhan ya? Kenapa kok bisa gini ya orang-orang Kristen ya? Kalau yang negatif dia suka, yang positif nanti aja. Ya biasa. Dan saya katakan ini berbahaya karena saya catat di slide. Karena keadaan ini adalah sesuatu yang bertentangan sama firman. Nah, kalau ini gak segera diatasi, kalau ini gak segera we address it, kalau kita gak membahas tentang ini lama-kelamaan, kita akan tinggal di satu generasi di mana orang-orang Kristen yang negatif akan memenuhi gereja. Orang-orang yang negatif akan mulai muncul di mana-mana. Dan saya rasa bahwa virus negatif ini cukup lebih mengerikan daripada virus COVID. Coba kita buka. Kenapa itu bertentangan dengan firman? Filipi 4 ayatnya yang ke-8. Kita baca sama-sama karena di ruangan ini banyak mikrofon. Supaya yang di rumah bisa dengar, saya ajak saudara dengan keras boleh membaca di sini. 1, 2, 3. Apa saudara? Jadi akhirnya saudara-saudara semua yang apa? Semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Sama-sama katakan kata kunci di bagian ayat ini bagian terakhir apa? Pikir. Ulangi kata itu sama-sama apa? Pikir. Sama-sama tepuk dada saudara katakan pikirkan semua itu. Ya. Paulus menuliskan apa yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, yang disebut kebajikan, patut dipuji. Kata kunci, pikirkanlah semua itu. Kenapa gak dikatakan lakukan semua itu, do it all, why think of it. Pikirkan semua itu. Kenapa Paulus menekankan pikirkanlah itu? Saya tunjukkan kepada saudara. Kenapa kita harus berpikir tentang hal yang mulia, hal yang benar, yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar. Ada 3 alasan. Yang pertama, karena ada kecenderungan kita untuk berpikir negatif. Yang setuju boleh katakan ya. Manusia punya kecenderungan berpikir negatif. Buktinya tahun 2020 saya juga sering ngelakuin ya. I'm guilty karena saya juga manusia. Tahun 2020 awal-awal bulan Maret, bulan April. Begitu saudara batuk dikit, langsung darah Yesus COVID. Kan gitu. Saya berkali-kali loh. Pulang kebaktian malam di mobil. Saya langsung ketakutan. Kenapa? Kita langsung otomatis mikirin negatif kan. Coba ada orang di sebelah saudara. Waduh moro-moro ini COVID. Padahal enggak. Padahal cuma keselak saudara ya, tersedak aja. Saya kemarin baru naik pesawat. Ya, naik pesawat. Waktu pulang balik Surabaya. Satu pesawat itu full. Full, udah gak ada kursi kosong. Saya tuh ketakutan. Biasanya kan social distancing, ini enggak. Waduh saya sampai aduh Tuhan gimana ini.
Saya duduk di tengah. Jadi kan 3 kan. Saudara ingat kan naik pesawat kan? Nggak lupa kan? Kursinya 3. Saya duduk 3, istri saya duduk di sebelah kiri dekat lorong. Saya di tengah dan percaya dengan saya duduk di tengah itu paling nggak enak. Kenapa? Mau ke toiletnya susah. Ya kan? Gak bisa lihat luar, gak bisa ke toilet susah. Nah di sebelah saya ini ada satu bapak, tinggi besar duduk. Terus udah rame, saya tuh Tuhan gimana ini Tuhan. Pesawatnya goyang lagi. Saya tuh Tuhan gimana. Terus tiba-tiba waktu saya lagi ketakutan lagi doa. Tiba-tiba dia, darah saya langsung lompat saudara. Lu. Saya udah pikir, masuk ke padahal satu pesawat kalau mau naik harus diapain? Colok. Tapi sempat muncul dalam pikiran saya, apakah mungkin orang ini memalsukan surat swabnya? Pendeta aja bisa gitu. Apalagi yang bukan pendeta. Wah, kita itu gampang banget mikirin yang negatif. Kenapa? Itu manusia. Paulus menulis dalam surat Roma. Itulah manusia kecenderungannya untuk menjadi orang-orang yang negatif. Yang kedua, kenapa kita disuruh pikir yang positif? Kenapa kita disuruh pikir yang mulia, yang benar, yang sedap didengar, yang patut dipuji, yang semua itu. Kenapa? Karena yang kedua, karena peperangan itu sebenarnya di pikiran. Peperangan kita nggak melawan darah dan daging. Peperangan kita bukan lawan orang. Kita nggak perlu ngelawan orang. Tujuan kita bukan ngelawan tapi mengasihi orang. Yang setuju katakan amin. Karena itu saya nggak perlu belajar boxing. Saya nggak perlu belajar taekwondo. Saya nggak perlu belajar itu. Kenapa? Saya nggak perlu mukulin orang. Saya ngasihin orang. Tapi peperangan kita itu sekarang di pikiran kita. Iya gak sih? Kita gak perlu pukulin orang, kita gak perlu tunjuk. Peperangan di sini. Dan yang ketiga, kenapa kita harus berpikir tentang hal-hal yang mulia, ya benar. Karena yang ketiga, karena yang namanya pikiran itu punya pengaruh yang sangat besar bagi hidup kita. Karena pikiran kita akan menentukan hidup kita juga. Dalam pikiran ini, itu bisa mempengaruhi mood kita, bisa mempengaruhi etos kerja kita, bisa mempengaruhi performance kita. Pernah saudara kepikiran, tiba-tiba gak ada masalah ya. Terus saudara kepikiran sesuatu, terus jadi bete. Saudara tahu bete? Butuh tati tayak. Iya, tiba-tiba jadi waduh, jadi kayak emosian, marah. Itu yang terjadi hari-hari ini. Karena itu tadi malam Tuhan pesan, you have to tell this to the church. You have to talk about this. Karena gak pernah dibahas. Ini dibahas janji Tuhan, berkat Tuhan, mujizat. Ya, mujizat itu dimulai dari pikiran juga. Firman Tuhan berkata, pikirkanlah yang mulia, pikirkanlah yang benar, pikirkanlah yang sedap didengar. Karena peperangan di dalam pikiran kita, mari kita perbaiki pikiran kita. Dan orang yang bisa menang dalam pikiran, orang itu juga bisa menang dalam kehidupan. Siapa yang percaya itu berikan tepuk tangan yang paling meriah, tepuk tangan yang paling dahsyat. Ya, itu dia. Jadi kita harus benar-benar nurut sama Paulus, sama firman Tuhan. Jangan kita mau kalah sama negativitas. Karena itu Paulus menyuruh kita, pikirkan ini ya, yang positif ya, yang bagus ya. Nah, tapi kenapa ini sulit? Kenapa Paulus perlu dengan repot-repotnya dia nulis? Ya lagi di penjara nih, lagi dirantai, dia tetap nulis. Yang baik, yang benar. Bukankah ini sebenarnya sesuatu yang gak perlu diomong, mestinya it's obvious, right? Ya kan nggak perlu diomongin, itu sudah pasti dilakuin. Pikirin yang baik, jangan yang jahat. Tapi kenapa kok ditulis? Kenapa kok perlu dibahas? Karena seringkali kita nggak bisa. Nah, seringkali apa yang membuat kita jadi negatif? Apa yang membuat kita jadi nggak bisa positif? Sebenarnya jawabannya cuma satu kata. Tolong perhatikan satu kata ini yang semua kita alamin, termasuk pendeta saudara yang ada sedang bicara kepada saudara. Satu kata, yaitu asumsi. Ulangin sama-sama dengan keras apa saudara? Yang datang sama keluarga kasih tahu keluarganya, katakan jangan asumsi. Ya? Kalau mau medok dikit, ojo asumsi terus begitu. Asumsi itu membuat kita negatif. Dan asumsi ini bisa membuat perpecahan, asumsi ini bisa membuat perceraian, asumsi ini bisa buat perang. Hanya karena asumsi.
Saya sebut bahwa kata yang paling bahaya dalam kosakata kita adalah sekiranya atau seandainya. Coba itu bahasa Surabaya. Dan itu yang sering membuat kita bertengkar kan. Mobilnya nabrak. Selalu istri nyalain suami. Semestinya kamu pelan-pelan. Kita gak akan nubruk. Ya gak sih? Anak gak naik kelas, semestinya kamu belajar lebih keras. Itu buat negatif, Pak. Semestinya kamu lebih baik. Semestinya kamu nih. Itu akarnya selalu apa? Asumsi. Suami dan istri bisa bertengkar hanya karena asumsi. Kalau asumsi selalu negatif, pasti bertengkar terus. Ada itu. Kita kan gembala, jadi kita bisa lihat. Ada istri, suaminya pulang telat dikit, asumsinya negatif. Kamu habis ketemu sama siapa? Kasih tahu sekarang. Mana bajumu? Aku mau bau. Oh, darah Yesus. Kenapa? Asumsi. Di tempat kerjaan ada anak baru. Anak barunya itu genit banget. Wah, ini bisa-bisa diganggu suamiku. Jadi setiap langkah suaminya pulang telat 5 menit. Kamu dari mana? Udah ngomong dari makan. Begitu juga dengan suami yang kerja, istri di rumah, jaga rumah, gak ada orang di rumah, anak gak ada di rumah. Tiba-tiba pikirannya negatif, asumsinya negatif. Tetanggaku baru suka nge-gym, badannya six pack. Wah, bisa-bisa selingkuh nih. Sampai rumah. Kamu habis ngapain? Istri ngomong, masak. Kamu jangan bohong. Kamu habis ngapain sama tetangga? Loh, gak ngapa-ngapain, seharian masak dan cuci baju. Dan nonton, nah iya kan. Gak mungkin cuma itu nonton Netflix, ya kan? Drama Korea. Tapi gak aneh-aneh, tapi bisa bertengkar, kenapa? Satu kata, apa? Bahaya asumsi. Karena asumsi kita bisa berpikir negatif tentang pasangan kita. Istri bisa tanya sama suami. Seandainya aku mati, kamu kawin lagi gak? Itu kan pertanyaan yang sering ditanyain. Kalau aku malam ini mati, kamu kawin gak besok? Suami kan kadang-kadang telat jawabnya. Suami ngomong, oh gitu, berarti kamu sudah siap. Biar aku mati malam ini, biar kamu bahagia hidupmu. Loh, saya itu bisa niruin, karena saya pernah lihat. Ya kan ada orang bertengkar di depan saya, pendeta, saya pernah lihat, saya bisa niruin. Ada pertanyaan lagi yang bahaya. Istri suka tanya sama suami, Pak, kalau malam hari ini, aku sama mamamu lagi tenggelam di tengah laut, kamu cuma bisa nyelamatin satu, kamu nyelamatin yang mana? Ayo coba saya tanya, nyelamatin yang mana? Kalau jawab, aku nyelamatin mamaku. Istrinya ngomong, oh gitu, kamu lebih sayang sama mamamu? Ya udah, nikah saja sama mamamu sana. Coba jawab istri, mamanya ngomong apa? Kamu lupa siapa yang lahirin kamu dan nyusuin kamu? Nyusuin aja dibawa-bawa saudara ya kan. Bisa bertengkar, kenapa? Asumsi. Kita nggak sadar. Tapi kita jadi orang yang negatif. Kita bertengkar. Rumah tangga kita tekanan tinggi. Istilahnya sekarang ngegas. Kenapa? Asumsi. Karena harta aja orang tua bisa bertengkar sama anaknya. Anak yang kedua merasa papa lebih sayang sama Koko. Papa lebih sayang sama Cece. Loh itu kan asumsi. Karena kita berasumsi yang negatif tentang orang tua kita bisa minggat dari rumah. Kenapa? Hanya karena asumsi. Sumbernya itu, karena itu saya kasih poin satu aja. Kita suka berpikir gini, dalam kehidupan kita juga. Kita kadang-kadang berasumsi tentang Tuhan. Kapan kita asumsi tentang Tuhan? Saat kita ngomong gini. Pernah saudara ngomong gini, kalau ini terjadi, pasti karena ini. Pernah saudara berpikir gitu? Kalau saya sakit, pasti karena ini. Kalau rumah tangga berantakan, pasti karena ini. Kalau anakku nakal, pasti karena ini. Iya gak sih? Kita suka main Tuhan. Kalau ini terjadi, pasti karena ini. Kalau ini terjadi, pasti karena ini. Loh, padahal itu hanya asumsi. Tapi kenapa kita pakai kata pasti? Padahal apa definisi asumsi? Definisi asumsi adalah dugaan sementara yang tidak terbukti kebenarannya. Tapi karena kita punya predisposisi atau sebuah tendensi atau sebuah kecenderungan untuk negatif. Kita selalu berpikir asumsi negatif kita itu benar. Saya catat.
Kita suka memikirkan bahwa asumsi negatif kita itu lebih benar daripada kebenaran. Kalau saya sakit pasti karena ini, belum tentu. Kalau saya miskin pasti karena ini, belum tentu. Stop assuming. Berhenti berasumsi. Karena kalau saudara berhenti berasumsi yang buruk tentang orang, berasumsi yang buruk tentang Tuhan, maka saudara akan hidup dengan lebih positif. Yang setuju boleh katakan amin. Jangan suka berasumsi yang negatif juga tentang orang lain dulu. Sebelum saudara membuktikan itu benar atau enggak. Jangan saudara berasumsi yang negatif tentang mertua saudara. Wah Pak, kalau mertua saya pasti gini. Belum tentu. Wah Pak, kalau anak saya pasti gini. Belum tentu Pak. Coba dijalani dulu, baru ngomong. Tapi enggak. Kita lebih percaya sama asumsi. Oh pasti ini. Pasti ini. Itu lingkaran setan Bapak Ibu, Saudara. Dan bahayanya adalah saat kita bawa itu dalam hubungan kita sama Tuhan. Saya catat. Kalau hari ini saudara lebih percaya dengan asumsi negatif tentang Tuhan, maka saudara gak akan pernah bisa jadi orang Kristen yang beriman. Saya ulangi sekali lagi, kalau hari ini saudara lebih percaya dengan asumsi negatif tentang Tuhan, maka kita gak akan pernah bisa jadi orang Kristen yang beriman. Kenapa? Karena asumsi kita yang negatif akan memblokir firman dari hidup kita. Kalau hari ini saudara suka berasumsi negatif, mohon maaf. Dengar khotbah dari pendeta siapapun. Pastor Michael, Pastor Petra Fagidai yang tadi khotbah. Saya rasa gak akan membuat saudara bisa beriman. Kenapa? Karena orang yang suka berasumsi negatif lebih percaya sama asumsi daripada sama firman. Pendeta sudah ngomong, saudara pasti diberikan kemenangan. Tapi dalam hati, yo apa caranya? Gak bisa. Itu kan asumsi negatifnya dulu. Karena itu hari ini saya mau mengingatkan saudara, mari kita berasumsi yang positif tentang Tuhan. Mungkin saudara berkata, Pak sulit Pak. Oke, kita selalu berasumsi. Oke, Pak itu manusiawi, saya setuju. Karena itu saya catat di slide berikutnya. Kalau saudara berasumsi, berasumsilah yang positif. Yang setuju boleh katakan amin. Orang yang berasumsi positif tentang Tuhan dalam hidupnya pasti melihat penggenapan janji Tuhan terjadi dalam kehidupannya. Yang percaya berikan tepuk tangan yang paling meriah. Orang yang berasumsi bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu hebat, Tuhan menyertai saya, pasti melihat penggenapan janji Tuhan yang luar biasa dalam hidupnya. Yang percaya sekali lagi katakan amin. Ya, harus diubah hari ini. Mau asumsi silakan, tapi positif aja, jangan yang negatif. Kenapa saya bisa khotbahin ini? Karena saya ngalamin. Saya mantan orang yang suka berasumsi negatif tentang Tuhan. Kapan Pak? 2020. Tepatnya kapan? Maret 22. Kok bisa? Itu minggu pertama kita gak ada ibadah di gereja ini. Saudara, bagi saudara yang baru pertama kali ikut ibadah ini, mungkin saudara lihat poster kita atau saudara lihat di YouTube ada pendeta berewokan, siapa ini pencet gitu. Atau mungkin saudara habis dengar dari kesaksian Ibu Kiki, Pastor Michael, siapa itu? Mungkin saudara baru pertama kali kenal saya. Nama saya Pastor Michael Gunawan. Dan gereja yang kita tempati sekarang begitu indah ini, itu nggak lama-lama kita pindah di tempat ini. Hanya baru-baru ini aja. Itu tepatnya tanggal Februari tanggal 2. Ya, saya lihat wajah-wajah yang hadir hari itu. Saya lihat beberapa. Terima kasih saudara sudah setia. Kenapa saya berasumsi yang negatif tentang Tuhan? Karena saya ngalamin beban yang berat. Kapan? Maret 2020. Apa yang terjadi? Gereja kita baru buka Februari tanggal 2. Gereja harus tutup Maret tanggal berapa? 22. Berarti gereja kita baru 1 bulan 20 hari. Terus harus tutup. Masalahnya adalah gereja ini yang kita beribadah di sini. Gedung ini bukan gedung kita. Sewa.
Yang punya bukan Pastor Michael, yang punya Pak Alex Teja dan Ibu Melinda Teja. Karena kita di Pakuwon. Dan alat ini baru kita beli semua dari baru. Desember tanggal 15 kita tanda tangan kontrak. Saya menaruh beberapa ratus juta untuk deposit. Saya tanda tangan kontrak yang jumlahnya puluhan miliar buat tempat ini. Kontraknya masih ada di rumah. Saya baru beli alat-alat yang kita pakai. Lampu, speaker, komputer. Saya jual semua yang saya punya. Saya jual mobil saya. Mobil saya yang saya punya, saya jaminkan lagi ke bank. Saya jual jam tangan saya. Saya jual semua hadiah pernikahan yang orang beri ke saya. Semua saya jual. Kecuali diri saya. Saya nggak mau, jangan sampai saudara ya. Terus gitu baru 1 bulan kita pakai. Baru berapa kali ibadah, baru berapa kali sih, 6 kali. Sorry, gereja harus tutup. Waduh. Waktu saya dengar itu, waktu saya ditelepon oleh direktur dan manajer dari tempat ini, shock saya. Saya gak pernah berpikir dalam pikiran saya di Indonesia gereja bisa tutup. Gak mungkin. Karena negara kita, negara yang sangat religius, gak mungkin. Tapi kenyataannya semua gereja di Indonesia harus tutup. Begitu saya tutup, saya langsung telepon vendor-vendor. LED, lampu, kursi waktu itu kita masih cicil. Speaker, alat-alat, saya telepon semua. Pak tolong bantu keringanan. Gak bisa Pak, baru bayar 1 bulan kok kamu minta keringanan. Bisa bayangin. Maret 22 saya khotbah di atas mimbar ini. Mimbarnya belum segede ini. Mimbarnya waktu itu segini, di sini. Saya khotbah, lalu setelah saya khotbah saya lihat ibadah online sepi. Gak sampai 1.000. Saya lihat pemberian jemaat kami hitung. Karena gak ada kolektor, kami hanya mengandalkan transferan jemaat. Dan tempat ini masih baru, kita ngerintis di tempat ini. Masih banyak jemaat yang belum persepuluhan di tempat ini. Pendapatan kami dari minggu-minggu sebelumnya tinggal 20% dari sebelumnya. Gimana saya gak asumsi negatif tentang Tuhan? Kalau Tuhan baik, kenapa waktu Desember gak dibatalin aja kontraknya? Saya pikirin, seandainya Desember kita gak jadi pindah sini, kita masih di CW, mungkin saya masih ada tabungan, masih ada bisa hidup, sekarang gak ada uang. Saya stres, saya negatif, saya jadi agak emosian, tanya istri saya. Jelas dong, pikiran saya berat. Gimana gereja mau bertumbuh, gimana gereja bisa survive. Dalam 1 tahun yang gak ada ujungnya kelihatannya. Tapi di masa-masa bulan April, firman ini saya lakuin. Saya mulai berasumsi yang positif. Saya mulai berkata, kalau ini terjadi Tuhan pasti punya rencana. Pasti ada jalannya, pasti ada mujizatnya. Nah hari ini sudah 1 tahun 1 bulan. Saya sudah lihat gereja ini berkembangnya luar biasa. Oh haleluya, kalau saudara lihat. Saya tuh kadang-kadang kalau di ruangan belakang, saya tuh kadang-kadang nangis sendiri. Apa yang terjadi 1 tahun ini? Itu semestinya gereja ini membutuhkan 10 tahun untuk bisa mencapai posisi ini. Bahkan 20 tahun. Dengan pendeta yang gak dikenal siapapun. Siapa sih Pastor Michael ini? Dengan gereja yang baru, dengan gereja. Hari ini kalau kita punya fasilitas. Kalau hari ini kita sudah menjangkau subscriber 210.000. Kalau hari ini video khotbah kita setiap bulan jutaan orang yang melihat. Itu semua karena kasih karunia Tuhan yang besar. Berikan tepuk tangan yang paling dahsyat. Ya, saat saya punya asumsi yang positif tentang Tuhan. Di situ Tuhan menggenapi janjinya. Dan hari ini saya mau ingatkan kepada saudara. Jangan jadi orang yang negatif. Karena Tuhan kita bukan Tuhan yang jahat. Tapi Tuhan yang baik. Sama-sama katakan, saya punya Tuhan yang baik. Ya di rumah tulis itu di live chat, saya punya Tuhan yang baik. Saya mau tutup khotbah ini dengan belajar dari Paulus. Paulus ini semestinya yang hadapin negativity
ya begitu berat. Dia dulunya Farisi, terhormat, kaya. Waktu dia tulis Filipi, dia miskin, dibenci, dihina, dibuang dari society. Nggak punya apa-apa dan mau dihukum mati. Tapi tulisannya terpancar pengharapan, dalam tulisannya terpancar positivitas. Aneh kan? Kontradiksi banget kan? Kok bisa seseorang yang hadepin begitu banyak negatif dalam hidupnya, kok bisa positif? Kan gitu. Ada orang suka excuse. Iya Pak, saya negatif karena saya ngalamin banyak masalah. Paulus juga ngadepin banyak masalah. Kok bisa positif? Kan gitu. Kita mau belajar ya supaya cepat. Filipi 4 ayatnya keempat. Ini yang pertama. Saya minta waktu sekitar 10 menit ke depan untuk menjelaskan ini kepada saudara. Dengan keras 1, 2, 3. Apa saudara? Biasa dalam Tuhan, sekali lagi ku katakan apa saudara? Ya. Sama-sama tepuk dada saudara, saya harus sukacita. Di rumah tulis di live chat, saya harus sukacita. Yang pertama, kenapa Paulus bisa menjadi seseorang yang positif meskipun menghadapin begitu banyak negatif? Karena yang pertama, karena dia memilih untuk bersukacita. He chose to be joyful. Dia mengajarkan dan dia menulis dalam suratnya kepada jemaat di Filipi. Dia berkata, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan ada penekanan, bersukacitalah. Dan ini penting sekali. Tetapi kata kuncinya bukan dalam sukacita. Bisa ditampilkan lagi production. Filipi 4 ayatnya keempat. Sekali lagi ditampilkan. Saya mau saudara konsentrasi dengan ayat ini. Dikatakan apa? Bersukacitalah senantiasa. Ini kata kuncinya apa saudara? Dalam, siapa sih? Diulangi sekali lagi, dalam siapa? Itu kata kuncinya. Bukan sukacita, sukacita banyak kali disebut sama Paulus. Tapi kata kuncinya adalah dalam Tuhan. Paulus mengajarkan kepada kita hari ini kalau kamu mau jadi orang yang positif. Kalau hari ini kamu mau punya sukacita. Kalau kamu mau punya damai sejahtera. Kalau kamu mau punya hal-hal yang positif dalam hidupmu. Maka yang harus kamu lakukan adalah bersukacita. Tapi bersukacitanya spesifik yaitu dalam. Saya catat, milikilah kebiasaan untuk bersukacitanya dalam Tuhan dan bukan di luar Tuhan. Kenapa? Karena di luar Tuhan, sukacitanya sifatnya cuma sementara. Sama-sama katakan sementara. Di rumah tulis di live chat sementara. Sementara. Kalau di dalam Tuhan kekal, di luar Tuhan sifatnya selalu apa saudara? Sementara. Di dunia ini semua sukacita yang bisa diberikan, semua kesenangan sifatnya pasti sementara. Setuju dengan saya? Saya kasih contoh. Pak, mungkin saudara baru beli HP baru. Saya mau tanya Bapak Ibu, sukacitanya, senangnya punya HP baru berapa lama? Berapa? 6 bulan? Iya 6 bulan. 6 bulan dijaga. Istrinya mau pegang aja, jangan nanti jatuh. Dijaga, kasih screen guard, kasih casing. Tapi kalau udah 1 tahun pakai HP itu dilempar-lempar. Jatuh ya gitu aja. Screen guard pecah gak diganti. Rusak ya gak ada masalah. Kenapa? Sementara seneng. Wah bagus ya, kameranya bagus. 6 bulan Pak. Kenapa? Gak ada yang kekal dari hal-hal duniawi ini. Bapak-bapak di sini yang suka mobil, senangnya punya mobil baru berapa lama Pak? BMW misalnya, wah BMW. Atau Mercedes-Benz, the best or nothing. Wah, gitu. Senangnya punya Mercedes atau BMW berapa lama Pak? Maksimal 1 tahun. Ya kan? Wah maksimal, kita rawat, kita cuci sendiri awal-awal. Tapi lama-lama debuan aja sampai bisa ditulisin sama orang, gak peduli kita. Kenapa? Sementara. Sementara. Anak-anak muda di sini. Senangnya punya pacar baru berapa lama? 6 bulan paling. 6 bulan, aduh 6 bulan. Ya gini-gini aja. Ya terus mau apa lagi gitu kan. Sekarang saya mau tanya pertanyaan yang berat. Pak, Bu. Menikah senangnya berapa lama? Ada yang jawab 6 bulan, darah Yesus. Jangan Pak. Sukacitanya selama. Kok gak ikhlas ngomongnya? Selama-lamanya Pak. Sementara Pak, jujur ya. Sementara. Saya tuh lihat
Tahu dari mana? Saya itu setiap hari bacain masalahnya orang. Jadi saya itu tahu. Saudara mau buka HP saya, WA saya. Masalah dari A sampai Z ada semua di sini. Suami istri tuh kayak gitu. Senengnya tuh paling 1-2 tahun pertama mesranya. Awal-awal menikah manggilnya apa? Honey. Waduh. Baby. Sayang. Coba 10 tahun menikah. Manggilnya apa? Atau saya pernah ke rumahnya jemaat. Suaminya tiba-tiba teriak. Dol, dol, dol. Bawa no air, dol. Lah saya bilang, Pak, dol siapa? Istri saya, Pak. Loh, kenapa? Itu panggilan kesayangan. Saya bilang, Pak, bukan kesayangan itu, Pak. Ya kan? Ya, awal-awal menikah suami ngomong sama istri, sayang, tolong dong buatin kopi. Iya, tak bikin kopi. Kamu mau gula berapa saset? Ih, 1 saset aja kadang-kadang kemanisan. Ini berapa saset? Kenapa? Seneng melayani. Coba anak 4 sekolah Zoom. Saya bikinin kopi. Kan gak duit tangan, tak? Kayak saya bikin DB, kita aku lagi ngurusi area. Ini ngurusi Zoom, ini angel tau gak? Yang tertawa itu korban atau pelaku, saudara. Sementara dunia ini gak ada yang kekal. Setuju boleh katakan amin? Tapi kalau hari ini saudara menemukan sukacita dalam Tuhan, pasti kekal untuk selama-lamanya. Kasih tepuk tangan yang paling meriah, tepuk tangan yang paling meriah. Saya mau tutup poin ini. Ada 3 sukacita dalam hidup Daud. Yang pertama, yaitu dia bersukacita saat pergi ke rumah Tuhan. Boleh katakan amin? Saya berharap saudara ke gereja bukan terpaksa. Saya berharap saudara ke gereja bukan karena setor muka dengan Pastor Michael. Karena gak ada gunanya saudara setor muka dengan saya. Saya berharap saudara ke gereja bukan karena ya terpaksa, aduh kemarin habis gempa, kalau gak ke gereja nanti kiamat aku mati masuk neraka. No. Saya berharap saudara ke gereja karena saudara punya sukacita saat beribadah. Yang amin berikan tepuk tangan dulu ya paling dahsyat buat ya. Saya paling gak sabar kalau hari Selasa, selah. Saya paling gak sabar kalau hari Minggu saya khotbah. Kenapa? Karena saya menemukan sukacita yang gak bisa diberikan dunia saat saya berada di rumah Tuhan. Saya gak tahu dengan saudara yang di rumah. Tetapi saya kalau gak bisa ke gereja saya pasti stres. Kenapa? Karena saya rindu hadirat Tuhan yang begitu indah. Itu Daud. Mazmur 120, aku bersukacita ketika orang berkata kepadaku mari kita ke rumah Tuhan. Yang kedua, apa sukacita Daud? Yang kedua, dia cinta firman. Saudara akan menemukan sukacita saat saudara membaca firman Tuhan yang begitu indah. Dan yang ketiga, sukacita Daud adalah saat pengampunan Tuhan dia miliki. Karena dia tahu dia banyak pelanggarannya. Dia berkata dalam Mazmur 32, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya. Itu sebenarnya cukup untuk membuat kita sukacita. Jumat kemarin kita baru merayakan Jumat Agung dan hari Minggu kita merayakan Paskah. Itu menunjukkan semua dosa kita sudah diampuni. Dan sebenarnya itulah sukacita yang sebenarnya. Ya percaya kita sudah diampuni. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang mengampuni kita. Yang kedua yang terakhir. Kita baca ayat Filipi 4 ayatnya ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar. Semua yang disebut kebajikan yang patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Poin yang kedua yang terakhir. Yang pertama, pilihlah untuk bersukacita di dalam siapa saudara? Yang kedua, kenapa Paulus bisa tetap positif di tengah negativitas? Karena yang kedua, karena dia menjaga hatinya. Sama-sama yang di sini tepuk dada saudara katakan jaga hati. Di rumah tulis di live chat, jaga hati. Selain kita tinggal di dalam Tuhan, kita punya satu tanggung jawab untuk kita menjaga hati kita. Karena Salomo menulis, bisa dibuka ayat terakhir Amsal 4 ayat yang ke-23. Dikatakan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar apa saudara? Artinya selain kita bersukacita di dalam Tuhan, ada sebuah tanggung jawab bagi kita untuk menjaga sumber dari kehidupan yaitu hati kita. Tapi seringkali sebagai orang Kristen kita gak jaga hati. Sebagai orang Kristen kita gak pernah menjaga sumber kehidupan ini. Buktinya apa? Kita membiarkan begitu banyak hal negatif masuk.
Coba buka 2 Timotius 2 ayat yang ke-23. Ini ayat yang terakhir. Saudara jangan khawatir mall ini tutup jam 10. Jadi jangan khawatir mall tutup habis ini. No. Pakuan Mall tutup jam 10. Jadi masih ada waktu untuk saudara ke bawah. Dikatakan hindarilah soal-soal yang dicari ya bodoh yang tidak layak. Kau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran. Dalam bahasa Inggrisnya disebut avoid stupid arguments. Jelas banget. Jangan ngomongin yang gak penting, jangan ngomongin yang gak jelas. Tapi kita ya gak sadar. Kita membiarkan yang negatif, yang stupid arguments tadi. itu Alkitab ya yang ngomong, bukan saya. Yang kotor, yang negatif masuk. Saya udah pemain musik dan WL boleh naik. Saya tuh pernah ketemu dengan satu orang ya. Memang sih badannya 6 pack. Beda sama saya 1 pack. Dia suka push up, saya juga suka. Tapi saya push never up. Maksudnya saya ke bawah gak bisa naik lagi. Ngomong sama saya, pastor harus makan sehat. Lihat pastor sudah mulai tambah berat badannya tambah ini. Oh iya, gimana caranya? Iya, makan harus ngitung kalori, makan harus sehat, harus jus ini, jus itu, jus ini, jus itu. Waduh. Saya bilang, makan harus nasi merah. Saya ngomong, saya maunya nasi kuning. Gak bisa, kalau perlu nasi hitam. Oke lah. Wah, harus olahraga seminggu segini. Oke, saya memang lihat dia sehat. Dia badannya keren. Tapi setelah dia ngomong gitu, dia curhat sama saya. Kepahitan sama papa mamanya, kepahitan sama kehidupan, dia kecewa sama Tuhan. Pikir saya gini, orang ini bakal panjang umur, tapi bakal benci kehidupan. Iya gak sih? Panjang umur sih panjang umur, sehat. Tapi dia akan menghabiskan seluruh hidupnya, hidup dan kepahitan. Kenapa? Hatinya gak dijaga, tubuhnya aja dijaga. Kalau saya ya jujur, saya mendingan usianya gak panjang-panjang sampai 90-100. Tapi hidup saya bisa menikmati dan mencintai kehidupan karena ada Tuhan. Setuju dengan saya? Saudara percuma jaga tubuh, diet, detox, catering. Tapi kalau saudara gak jaga hati saudara, percuma. Ya, mulai hari ini belajar ya, jaga hati ya. Saya mau kasih ilustrasi terakhir, ini benar terakhir. Nah, bawa handphone. Nah, sini maju. Taruh gitarmu. Ini gitaris kita luar biasa ya. Ini saudara tahu yang gitaris kita ini sudah ikut kita ini sejak tahun 2009. Boleh gak kasih tepuk tangan dulu buat dia ya. Sampai hari ini gak pernah mau dibayar, gak pernah mau menerima apapun dari gereja. Dia mau melayani Tuhan sungguh-sungguh ya. Dari kita kecil, kita bareng-bareng pelayanan. Punya HP? Bisa dikeluarin HP-nya? Oke. Ini apa ini? Samsung S21. S20. S21, oke. Tak banting boleh? Loh, ini pendeta loh yang minta untuk ilustrasi firman. Tak banting ya? Terserah. Oh hebat saudara. Terserah, oke lah, oke. Tapi kenapa dia ngomong? Jangan. Karena apa? Mahal. S21 harganya berapa? Sekitar 21.999. Ada cicilan 0%, 12 bulan dibawa di Samsung. Saya nggak di-endorse loh, bener. Ya, tapi ini mahal, saudara tahu. Kenapa dia nggak boleh saya banting? Karena takut apa? Kamera ini, kamera 4, ya. Lihat HP ini, yang di rumah. Kasihan yang di rumah, kalau di sini saudara bisa lihat. Lihat ini HP ini, ya kan? Kayak komersial saudara ya, kayak iklan. Wah, lihat ini. Ini kan, saudara lihat, ada apanya ini? Casing. Ada screen guard ini? Oke, kembali kamera 3 ini, kalau nggak salah. Handphone mahal, gak boleh dibanting. Pakai casing tebel banget ini, sama screen guard. Ini tempered glass kalau nggak salah ya. Saya mau tanya, tolong bantu saya jawab. Tolong semuanya berpartisipasi. Berapa banyak dari saudara handphonenya pakai casing? Angkat tangan. Wah, saudara nggak angkat tangan, iman saudara besar loh. Saya selalu sebut orang yang handphonenya nggak pakai casing itu orang yang imannya gede banget itu.
Dan saya mau tanya sekali lagi, yang handphonenya pakai screen guard, tempered glass boleh angkat tangan? Wah, masih ada banyak orang yang berimannya besar, saudara nggak dipasangin ya. Oke, jadi konsensus semuanya jaga handphonenya kan? Dia jaga handphonenya, saya nggak boleh banting. Tak banting nggak apa-apa, dia nggak boleh. Tapi gini, saya mau tanya. Kalau seandainya nih, saya banting handphone ini. Saya injak rusak. Saya mau tanya, nanti saya kebawa ke Samsung, bisa beli lagi nggak? Halo, bisa beli lagi nggak? Bisa beli lagi nggak? Bisa. Just, saudara tinggal abis ini ke bawah, ke toko Samsung, tinggal ngomong, Mbak saya mau S21, 5G. Selesai. Bisa diganti. Artinya replaceable, bisa diganti. Kapanpun bisa diganti. Thank you Jeff. Tapi kita jaga dengan begitu. HP. Tapi kenapa hati kita yang gak bisa diganti? Kenapa kita gak pernah jaga? Kenapa kita membiarkan itu hal-hal kotor masuk? Negatif masuk, kebencian masuk. Kok kita gak pernah jaga ya? Padahal handphone yang harganya hanya 20 juta yang bisa dibeli kapanpun kalau saudara punya uang. Saudara jaga dengan begitu. Padahal hati kita ini yang begitu mahal, yang Tuhan udah mati supaya kita ini bisa damai. Kok kita gak pernah jaga? Saya heran kadang-kadang sama orang-orang Kristen. Hatinya diisi dengan begitu banyak hal. Berita tentang pendeta ini. Biar gereja ini kayak gini, ini kayak gini, ini kayak gini. Wah ini kayak gini. Ditumpukin sehingga hati ini gak ada damai. Hatinya penuhnya kebencian, hatinya begitu negatif. Kenapa ya kita biarin? Dan kita gak pernah jaga. Padahal tahukah saudara, untuk membereskan hati yang pahit, hati yang sakit, itu membutuhkan waktu yang lama. Setuju dengan saya? Untuk membereskan orang yang kepahitan sama orang tuanya, itu membutuhkan puluhan tahun. Untuk membereskan orang yang kecewa sama gereja, sama pelayanan, itu membutuhkan puluhan tahun. Kok kita gak pernah jaga? Saya undang saudara untuk bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Saya berdoa hari ini, kita buat satu keputusan bareng-bareng. Termasuk pastor saudara, termasuk pastor Michael. Ayo kita buat satu kesepakatan bersama-sama. Bahwa mulai hari ini sampai seterusnya kita memilih untuk bersukacita dalam Tuhan. Dan kita memutuskan untuk menjaga hati kita. Yang mau boleh katakan amin. Saya percaya kalau kita lakukan gini, maka kita akan jadi satu generasi yang, satu era yang positif. Seperti Paulus berkata, pikirkanlah yang baik, pikirkanlah yang mulia, pikirkanlah yang sedap didengar. Saya percaya kalau kita bisa lakuin itu, kalau hati kita benar di hadapan Tuhan, maka saya yakin dan percaya Tuhan akan melakukan sesuatu yang besar dalam hidup saudara.